Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu hadirin dan hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Shaleh Marwani di kajian yang ke-42. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati muallif hadzal kitab Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa adamanna fa wa'ada alaina ala ahlina ala uladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadir masyayikh wa asatidz ma'had pesantren wa masyayikh wa asatidz langitan rahimahumullahu ta'ala wa adamanna fa wa'ada 'alaina 'ala ahlina 'ala auladina dzurriyyatina talamidina bi barakatihim وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia, sebagaimana di kajian yang ke-41 kemarin kita sudah membahas cara pelaksanaan rukun qauli bagian yang pertama. Di kajian yang ke-42 kita akan membahas cara pelaksanaan rukun qauli yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyukhrijaha min makharijaha. Wa ayyukhrijaha min makharijiha. Wa ayyukhrijaha, bahwa seseorang atau harus mengeluarkan atau mengucapkan huruf-huruf tersebut min makharijiha, dari makhrajnya. Artinya semua huruf rukun qauli mulai dari lafaz takbir, surat Al-Fatihah dari basmalah sampai dengan waladdallin, kemudian tasyahud atau tahiyat sampai juga bacaan sholawat dan salam assalamualaikum, semua huruf-huruf kalimat rukun qauli itu harus diucapkan, harus keluar dari makhrajnya. Lalu bagaimana dengan kesalahan-kesalahan pelafalan huruf? Kesalahan pelafalan huruf dari kalimat rukun qauli ini membahayakan keabsahan bacaan. Kalau bacaannya tidak sah, otomatis rukun qaulinya itu tidak sah. Rukun qaulinya tidak sah, maka imbasnya sholatnya juga tidak sah. Terlebih bila dilakukan oleh orang alim, orang yang ngerti tentang masalah sholat, keabsahan sholat,
syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholat dia mengerti, itu dia melakukan kesalahan tersebut, kesalahan membaca. Itu sangat membahayakan. Tidak demikian dengan orang awam. Kalau orang awam artinya dia bukan santri, bukan orang alim, bukan seorang guru, bukan seorang ustadz, dan ilmunya hanya mendengar, kajiannya juga kurang mendalam, melakukan kesalahan itu tidak mengapa. Sebagaimana pendapat Imam Al-Barmawi. Tetapi bila seseorang mengganti huruf ha dari kalimat alhamdulillah dibaca alhamdulillah menjadi huruf ha menjadi huruf ha, atau menggantikan huruf qaf menjadi huruf kaf, Allahu akbar dibaca Allahu akbar umpama, maka bacaannya menjadi batal, kecuali bila ia memiliki uzur mempelajarinya sebelum waktu sholat habis. Artinya dari mulai mau melaksanakan sholat zuhur dia tidak bisa baca takbir, huruf kafnya diganti huruf qaf, Allahu akbar. Dia mencari guru dari mulai zuhur sampai menjelang asar, enggak ketemu orang yang bisa mengajarkannya dengan benar, maka dia boleh melaksanakan sholat zuhur dengan bacaan takbir meskipun salah. Ketentuan batalnya bacaan kelima rukun qaul ini juga berlaku bagi berbagai macam kesalahan penerapan huruf, apalagi sampai merubah makna kalimat. Demikian penjelasan dari Imam Ibnu Hajar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian secara virtual Kitab Shafinatus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya, wa alla yughayyira syai'an min harakatiha taghyiran yubtilu ma'naha. Wa alla yughayyira, dan ia tidak boleh merubah syai'an sesuatu pun min harakatiha dari beberapa harakat kelima rukun qauli, taghyiran dengan perubahan, yubtilu ma'naha yang dapat membatalkan maknanya atau merusak makna kalimat rukun qauli itu. Artinya di samping tadi makhrajnya tidak boleh salah, juga harokatnya jangan sampai keliru. Nah, beberapa contoh perubahan harokat dari penggalan kalimat kelima rukun qauli yang dapat merusak makna diantaranya. Yang pertama, perubahan harokat huruf hamzah dan ba dari kata akbar menjadi ikbir. Kata itu bermakna sesuatu yang dibawa oleh tawon tetapi tidak terlalu manis. Jadi Allahu akbar dibaca Allahu ikbir. Itu hamzahnya yang mestinya dibaca fathah dibaca kasrah. Begitu juga ba-nya mesti dibaca fathah dibaca kasrah. Allahu ikbir. Mestinya maknanya Allahu akbar, Allah maha besar. Jadi Allahu ikbir, Allah sesuatu yang dibawa oleh tawon yang tidak manis. Nah, ini luar biasa dahsyatnya. Kalau itu dibaca oleh seseorang yang ngerti maknanya, dia tahu kalau berubah harokat, berubah makna, dia tahu maknanya seperti itu dan dia lakukan dengan sengaja, maka orang itu bukan lagi seorang muslim. Bukan hanya sholatnya tidak sah, tapi juga bisa menjadi kufur seperti kemarin. Syarat yang kedua, atau contoh yang kedua, penggalan kata yang berubah harokatnya, berubah makna. Perubahan harokat huruf sin dari kata assalamu. Dari harokat fathah dibaca kasrah menjadi assilamu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum kalau dibaca sin ya kasrah assilamu. Kata itu bermakna al-hijaratu batu. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian semua. Jadi assilamu batu buat kalian semua. Nah, ini bukannya membawa ketentraman di salat malah tawuran. Yang ketiga, perubahan harokat huruf ha dari kata ihdina menjadi ahdina. Ya, huruf ihdina dibaca
ahdina, itu juga bisa merubah maknanya. Yang keempat, perubahan harakat huruf ta dari kata an'amta menjadi an'amtu atau menjadi an'amti. Siratal ladzina an'amta alaihim, mestinya begitu, tapi dia baca siratal ladzina an'amtu atau siratal ladzina an'amti. Ya. Kalau dibaca seperti itu, kata itu bermakna siratal ladzina an'amtu, itu jalan yang telah saya berikan nikmat. Ya, atau siratal ladzina an'amti, jadi dan kamu perempuan telah diberikan nikmat. Siratal ladzina an'amta, itu jalan yang engkau Allah telah berikan nikmat. Kalau dibaca an'amtu, siratal ladzina an'amtu, saya yang berikan nikmat. Kalau an'amti, kamu perempuan diberikan nikmat. Nah, perubahan-perubahan harokat ini meskipun kelihatan sepele tapi dahsyat perubahan maknanya. Dan ini bisa mengganggu keabsahan bacaan rukun qauli ini. Syarat berikutnya, wa alla yazida fiha harfan yabtulu bihi ma'naha. Wa alla yazidan, ia tidak boleh menambahkan atau seseorang tidak boleh menambahkan fiha dalam kelima rukun qauli tersebut harfan, satu huruf pun. Kalau menambahkan satu huruf itu bagaimana? Yabtulu bihi ma'naha, yang dengan penambahan satu huruf itu makna kalimat rukun qauli menjadi batal atau menjadi rusak maknanya. Ini tidak boleh. Beberapa contoh penambahan huruf dari penggalan kalimat kelima rukun qauli yang dapat merusak makna sebagai berikut. Contohnya yang pertama, membaca mad, membaca panjang huruf hamzah jalalah lafaz takbir. Allahu Akbar, mestinya kita baca Allahu Akbar. Dia membaca Allahu Akbar. Itu mestinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau dibaca panjang Allahu Akbar menjadi istifham. Apakah Allah Maha Besar? Nah, ini rusak maknanya. Ini membahayakan keabsahan bacaan takbir dalam pelaksanaan sholat. Yang kedua, penambahan huruf wawu sukun atau wawu yang hidup, maksudnya berharakat setelah lafal jalalah, setelah lafal Allah. Maksudnya Allahu Akbar dibaca menjadi Allahu Akbar, ada wawu mati di situ, jadi dibaca mad Allahu Akbar, itu merusak maknanya. Atau dibaca wawunya berharakat hidup Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa, bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar, itu juga menyalahi aturan dan membahayakan keabsahan sholat. Meski demikian tidak boleh, tapi ada yang dibolehkan. Boleh menambahkan huruf wawu sebelum kalimat assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, sehingga dibaca menjadi wassalamualaikum. Boleh tidak? Itu boleh. Alasannya apa? Kok dibolehkan? Dengan alasan bahwasanya sebelum kalimat assalamualaikum telah ada kalimat yang lain. Apa itu? Yang boleh baca takbir, baca fatihah, baca tasyahud, kemudian baca sholawat. Nah, itu kalimat-kalimat sebelum assalamualaikum ada di atas. Maka menambahkan wawu itu tidak mengapa. Berarti wawunya itu dianggap sebagai wawu ataf. Ya, sehingga kalimat assalamualaikum diatafkan kepada kalimat sebelumnya, kalimat tersebut sebelumnya yang ada. Berbeda dengan kalimat takbir. Kalau takbir tidak boleh, jangan dibaca Allahu Akbar kemudian dibaca Wallahu Akbar, itu tidak boleh. Ya, tidak sah ditambahkan huruf wawu sebelumnya. Kenapa? Karena memang sebelum kalimat takbir itu tidak ada kalimat yang lain. Ya, tidak sah ditambahkan huruf wawu sebelumnya. Begitu juga tidak sah membaca surat Al-Fatihah menggunakan qiraah yang syadz. Yaitu jenis qiraah syadz itu adalah qiraah yang diriwayatkan oleh seorang yang perawi yang siqah yang bisa dipercaya, tapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Atau diriwayatkan oleh seseorang yang tidak bisa dipercaya ceritanya. Qiraat itu tidak diterima walaupun sesuai dengan penulisan.
Contohnya bacaan yang disebutkan kepada Imam Abu Hanifah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Mestinya dibaca begitu, tapi riwayat Imam Abu Hanifah, innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Mestinya maknanya innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u, hanya ulama lah yang sangat takut kepada Allah. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, innama yakhsyallahu min ibadil ulama, yang ditakuti oleh Allah adalah hamba-hambanya yang orang alim. Nah, dengan membaca huruf rafa, rafa, harakat dhamma pada kalimat Allah lafal jalalah dan menasabkan kata ulama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam yang berbahagia. Selanjutnya, syarat sahnya membaca rukun qauli wa ayyuwaliya baina kalimatiha. Wa ayyuwaliya, dan bahwa seseorang harus membaca antara kalimat rukun qauli tersebut secara berkesinambungan. Artinya setelah lafaz Allah langsung diikuti kata akbar. Allah akbar, jangan dipisah. Allah akbar, baik jedanya sebentar maupun lama, itu berarti tidak berkesinambungan, terputus, dan itu tidak sah. Allahu akbar, jangan Allah akbar, nah itu berarti putus, itu tidak sah. Artinya dalam membaca kalimat rukun qauli tidak boleh dipisah, baik dengan jeda yang cukup lama melebihi jeda sekedar mengambil nafas. Wa ayyurattibaha 'ala nazmiha al-ma'rufi, wa ayyurattiba, dan seseorang harus membacanya secara urut, ala nazmiha al-ma'rufi, sesuai dengan susunan yang sudah maklum, sebagaimana susunan yang sudah kita ketahui. Jadi Fatihah itu pertama baca basmalah, hamdalah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Takbir, Allahu akbar, jangan dibaca akbar Allah, itu tidak berurutan. Kemudian tasyahud atau tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian terakhir assalamualaikum. Umpama dibalik, salam dulu, tahiyatnya belakangan, nah itu tidak sah gitu. Kewajiban ini mengapa kok harus berurutan? Kewajiban berurutan itu berdasarkan ittiba. Ittiba itu mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi. Ittiba kepada Nabi SAW. Terlebih dalam membaca surat Al-Fatihah, keseluruhan ayatnya harus dibaca secara berurutan. Mengapa membaca Fatihah itu harus berurut? Tidak boleh dilongkap-longkap. Sebab tertib menjadi kunci kemujizatan Al-Fatihah. Ya, karena itulah menertibkan susunan ayat yang menjadi wajib, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Seandainya seseorang membaca ayat-ayat surat Al-Fatihah secara acak dengan sengaja, maka batalah bacaannya, dan dia harus menyempurnakan bacaan secara urut selama jeda waktu terjadinya kesalahan dan perbaikan tidak terlalu lama. Bila waktunya terlalu lama, maka ia harus mengulang bacaan surat Al-Fatihah dari awal. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban mubarakan fi, hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.